Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah romansa waktu sekolah saat lelaki yang kukira cupu ternyata dia seorang yang sangat jenius. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Aku masih ingat hari saat Raka menyatakan perasaannya padaku, di bawah pohon trembesi yang daunnya berguguran pelan, seperti ikut menertawakan kejanggalan momen itu. Suaranya gemetar, matanya tak berani menatap langsung, dan kemejanya yang kebesaran seperti menyembunyikan tubuh kurusnya yang kikuk. Aku, Nadia, si cewek yang selalu jadi pusat perhatian di kelas, hanya bisa menatapnya dalam diam. Rasanya absurd, ini seperti membaca naskah drama yang ditulis tanpa logika. Tapi yang membuatku tak bisa menolak, adalah ketulusannya. Raka bukan tipe cowok populer. Ia bukan kapten basket, bukan ketua OSIS, bahkan bukan orang yang akan kau sadari kehadirannya di ruang kelas. Setiap hari dia duduk di pojok belakang, mencatat dengan rapi dan tidak pernah angkat tangan saat guru bertanya. Teman-teman memanggilnya cupu, dan jujur saja, aku pun pernah berpikir hal yang sama. Tapi ada sesuatu di balik sikap diamnya, sesuatu yang membuatku penasaran. Dan tanpa kusadari, aku mulai membalas perhatian kecilnya. Ia selalu ingat warna kesukaanku, tahu kapan aku sedang sedih hanya dari nada suaraku, dan menaruh kotak susu stroberi di mejaku setiap pagi. Hubungan kami berjalan diam-diam, bukan karena kami merahasiakannya, tapi karena tidak banyak yang menganggapnya penting. Aku tahu, sebagian besar orang menganggap ini sebagai hubungan ngasal dari cewek populer yang sedang bosan. Kok kamu mau sama dia sih, Nat? Apa nggak salah pilih? Kata cinta, sahabatku, saat tahu kami jadian. Aku hanya tertawa, meski di dalam hati, kata-katanya meninggalkan bekas. Mungkin, aku memang salah pilih. Tapi setiap kali aku ragu, Raka selalu muncul dengan cara yang aneh dan manis. Suatu hari, saat aku menangis diam-diam di belakang perpustakaan karena nilai ujianku jeblok, dia datang tanpa sepatah kata, hanya duduk di sampingku dan memberikan selembar tisu serta roti isi coklat. Dia tidak mencoba menasihati atau menanyakan apa yang terjadi. Dia hanya ada di sana. Dan anehnya, itu lebih dari cukup. Namun tetap saja, ada sisi dari dirinya yang tak bisa kusentuh. Raka selalu menyembunyikan sesuatu, entah itu dunia, atau dirinya sendiri. Aku sering bertanya, kenapa dia begitu tertutup? Kenapa dia tak pernah bicara tentang dirinya sendiri, tentang mimpinya, tentang kehidupannya di luar hubungan ini? Aku menunggu, berharap suatu saat dia akan membukanya padaku. Tapi hingga detik itu, dia tetap Raka yang misterius, si cupu dengan 1000 rahasia. Aku tidak tahu bahwa apa yang kusangka sebagai cinta biasa, ini akan membawaku ke dalam kisah yang jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Bahwa cowok berkacamata dengan langkah pelan dan suara pelan itu, ternyata menyimpan cahaya paling terang yang belum pernah kulihat dalam hidupku. Hari itu, ruang kelas terasa berbeda. Bu Reni, wali kelasku, masuk dengan senyum lebar dan sebuah pengumuman penting. Sekolah kita mengirimkan perwakilan ke Olimpiade Sains Nasional tahun ini. Kalian pasti bangga karena yang terpilih berasal dari kelas ini. Semua siswa mulai menebak-nebak, menyebut nama anak-anak pintar yang biasa jadi juara kelas. Tapi tak ada yang menyangka saat nama yang disebut justru Raka Pratama. Aku terpaku. Detik itu, udara di sekitarku seperti membeku. Jantungku berdegup keras, bukan karena bahagia, tapi karena aku merasa seperti orang asing di kehidupan pacarku sendiri. Teman-teman yang biasanya mengejek Raka kini menoleh penuh kekaguman. Beberapa bahkan berseru, seriusan. Itu cowok yang gak pernah ngomong apa-apa itu. Aku ingin tertawa, atau menangis. Entahlah, yang jelas, rasanya seperti dijatuhkan dari ketinggian yang tak terduga. Seusai kelas, aku menemuinya di taman belakang sekolah, tempat kami biasa duduk bersama saat jam kosong. Kenapa kamu nggak pernah cerita? Tanyaku, suaraku gemetar. Tapi Raka hanya menatapku dengan mata yang teduh, seolah jawabannya terlalu sederhana untuk dijelaskan. Karena aku nggak pengin kamu bangga karena medali atau nilai.
Aku cuma pengen kamu bangga karena aku, apa adanya. Jawaban itu membuat hatiku sesak. Bukannya menjelaskan, kata-katanya malah membuatku merasa bersalah karena pernah memandangnya dengan sebelah mata. Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Apalagi yang belum aku tahu tentang Raka. Bagaimana mungkin aku bisa sedekat ini dengan seseorang, tapi sekaligus sejauh itu dari kebenaran tentang dirinya. Aku mulai mencari tahu, membuka forum sekolah, membaca artikel di majalah dinding lama. Dan di sana, kutemukan namanya, berjejer sebagai juara lomba fisika, matematika, bahkan robotika sejak SMP. Raka bukan hanya pintar, dia luar biasa, jauh di atas yang bisa kubayangkan. Saat itu aku sadar, aku jatuh cinta pada seseorang yang selama ini kusebut cupu, padahal dia sedang menyembunyikan langit luas di balik mata sayunya. Dan aku mulai takut, bukan takut kehilangan dia, tapi takut, aku sebenarnya tak pernah benar-benar mengenalnya. Sejak hari itu, pandanganku terhadap Raka berubah total. Setiap gerak-geriknya kini seperti teka-teki yang baru ingin kupahami. Aku mulai memperhatikan bagaimana dia bicara saat berdiskusi dengan guru matematika, kalimatnya tenang, terstruktur, dan jauh lebih dewasa dari usianya. Murid-murid dari kelas lain datang kepadanya membawa soal sulit, dan Raka menjelaskannya tanpa melihat buku. Aku berdiri di kejauhan, menyaksikan semuanya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa kecil di hadapannya. Hubungan kami mulai terasa asing. Aku merasa seperti pacar yang tertinggal di pinggir jalan, sementara Raka terus melaju dalam dunia yang tak ku mengerti. Aku mencoba bicara dengannya seperti biasa, tentang film, tentang drama Korea yang sedang hits, tentang hal-hal remeh yang dulu membuat kami tertawa. Tapi dia hanya tersenyum samar dan kembali menatap laptopnya. Maaf, Nat, aku harus selesaikan jurnal ini. Deadline-nya malam ini. Jurnal, sejak kapan pacarku yang cupu, mengirim jurnal ilmiah ke luar negeri? Ada malam di mana aku menangis dalam diam. Bukan karena Raka menyakitiku, tapi karena aku merasa seperti penonton dalam hidupnya. Ia tidak berubah, tetap perhatian, tetap lembut. Tapi kini aku sadar, aku bukan satu-satunya dunia baginya. Ada panggung lain yang lebih besar, tempat dia bersinar terang, dan aku hanya bayangan samar di sudut panggung itu. Aku mencintainya, tapi rasa itu mulai bercampur dengan perasaan tidak cukup. Tidak cukup pintar, tidak cukup mengerti, tidak cukup pantas. Suatu sore, aku bertanya lagi dengan suara yang nyaris pecah, kenapa kamu nggak pernah ajak aku masuk ke duniamu? Raka menatapku lama, di matanya ada duka yang tak terucap. Karena aku takut, kalau kamu tahu semuanya, kamu akan menjauh. Jantungku mencelos. Jadi, dia menyembunyikan semua itu bukan karena tak percaya padaku, tapi karena terlalu menghargai hubungan ini hingga ia takut kehilangan. Dan ironi paling menyakitkan adalah, justru karena dia menyembunyikannya, aku mulai merasa kehilangan dirinya. Aku menatap langit sore yang memudar, dan untuk pertama kalinya aku bertanya dalam hati, apakah cinta cukup saat dua dunia begitu berbeda? Atau cinta justru diuji saat satu rahasia dibuka, dan yang tersisa hanyalah keberanian untuk tetap bertahan? Sejak percakapan itu, aku mulai belajar menerima bahwa Raka bukan hanya milikku. Ia milik mimpi-mimpinya, milik ambisi yang tak pernah ia pamerkan. Aku mulai datang diam-diam ke ruang OSN, duduk jauh di belakang hanya untuk melihat bagaimana ia memimpin tim, menjelaskan rumus-rumus rumit dengan penuh keyakinan. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya seperti musik yang tak pernah kudengar sebelumnya. Dan saat aku menyadari itu, hatiku bergetar. Ternyata aku sedang mencintai seseorang yang jauh lebih besar dari imajinasiku. Namun mencintai seorang jenius bukan hal yang mudah. Raka mulai sibuk dengan pelatihan nasional, bimbingan online dengan pembina dari universitas ternama, dan diskusi hingga larut malam. Waktu untuk kami menyusut jadi menit-menit sempit di antara bel istirahat. Kadang aku menunggu di koridor, berharap bisa bicara dengannya walau hanya 2 menit. Tapi seringkali ia keluar dari ruangannya tanpa melihat sekeliling, matanya sibuk menatap layar tablet yang penuh rumus dan skema.
Rasanya seperti mengejar cahaya yang semakin jauh. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Di mana tempatku dalam hidupnya sekarang? Apakah aku hanya seseorang yang ia sayangi diam-diam, seperti kotak kecil yang ia simpan rapi tapi jarang dibuka? Sementara ia membuka seluruh dirinya untuk dunia yang bahkan aku tak mengerti. Aku ingin membantunya, ingin menjadi bagian dari keberhasilannya, tapi aku merasa seperti orang asing yang hanya mengandalkan cinta tanpa kontribusi. Suatu malam, aku menerima pesan dari Raka. Bukan pesan panjang, hanya satu kalimat yang membuatku menahan napas. Besok aku harus berangkat ke Jakarta untuk pembinaan pusat OSN. 2 minggu, Nat. Maaf baru bilang. Aku membaca ulang pesan itu berkali-kali, dan entah kenapa, air mata turun tanpa permisi. Bukan karena ia pergi, tapi karena ia bahkan tak yakin apakah aku layak tahu lebih awal. Rasa sakitnya tak meledak, tapi merayap pelan, seperti pisau tumpul yang menggores perlahan. Tapi di balik semua rasa sakit itu, aku mulai melihat Raka dari sudut pandang yang baru. Dia bukan hanya pacarku, dia adalah seseorang yang sedang melangkah ke langit, bukan untuk meninggalkanku, tapi karena dia tahu caranya terbang. Dan mungkin tugasku sekarang bukan menahannya tetap di darat, tapi belajar bagaimana mengepakkan sayapku sendiri, agar suatu saat kami bisa terbang bersama. 2 minggu tanpa Raka adalah 2 minggu paling sunyi dalam hidupku. Aku tidak lagi duduk di taman belakang, tidak lagi menunggu di koridor. Grup chat kami hanya berisi pesan satu arah dariku, yang kadang hanya kubaca sendiri tanpa balasan. Raka sibuk, aku tahu itu. Tapi tetap saja, hatiku tak bisa menghindar dari rasa sepi yang menghantui. Aku bahkan sempat berpikir, mungkin cinta kami tak cukup kuat menahan jarak, perbedaan, dan dunia yang terlalu lebar untuk kami bagi berdua. Hari pengumuman hasil OSN nasional datang, dan sekolah mendadak geger. Poster Raka terpajang di mading utama dengan tulisan besar, medali emas nasional untuk Raka Pratama. Semua orang sibuk membicarakannya. Guru-guru memuji, teman-teman bertepuk tangan, bahkan anak-anak yang dulu mencibirnya kini ikut bangga. Tapi aku hanya berdiri di antara kerumunan itu, tersenyum kecil sambil menahan gemuruh aneh di dada. Bangga, tentu saja, tapi juga hancur, karena kebanggaan itu terasa milik semua orang, bukan hanya milikku. Saat upacara penyambutan, Raka berdiri di atas panggung. Ia terlihat berbeda, matanya penuh percaya diri, langkahnya mantap, senyumnya lebih terbuka dari yang pernah aku lihat. Aku berdiri jauh di belakang, menatapnya dari kejauhan seperti orang asing. Aku pikir dia tak akan melihatku, tapi tiba-tiba matanya menangkap mataku. Di tengah sorak-sorai dan kilatan kamera, ia tersenyum. Bukan senyum formal untuk penonton, tapi senyum yang pernah ia berikan padaku, di bawah pohon trembesi itu. Senyum yang membuat air mataku jatuh tanpa bisa dicegah. Usai acara, aku berbalik untuk pergi, tak berharap ia akan menghampiriku. Tapi sebelum langkahku menjauh, suara yang sangat kukenal memanggil, "Nat." Aku menoleh, dan dia berdiri di sana, meninggalkan kerumunan, meninggalkan sorotan, hanya untuk menghampiriku. "Kamu masih di sini?" katanya pelan. Aku mengangguk dengan mata basah. "Aku nggak pernah kemana-mana, Kak, aku cuma nunggu kamu balik." Ia menggenggam tanganku, erat, seperti dulu. "Terima kasih karena nggak pergi, meski aku sempat terlalu tinggi sampai lupa melihat ke bawah." Dan di momen itu aku sadar, mungkin cinta bukan tentang siapa yang paling bersinar, tapi siapa yang tetap tinggal, diam-diam, di belakang sorotan. Dan selama kami masih saling genggam, aku tahu, aku tak sedang mencintai jenius, aku sedang mencintai Raka. Dan itu, lebih dari cukup. Beberapa bulan setelah kemenangan Raka, hidup kami perlahan kembali berjalan. Tidak seperti dulu, tapi juga tidak sepenuhnya berubah. Raka semakin sibuk, undangan seminar, pelatihan lanjutan, bahkan beasiswa dari luar negeri mulai berdatangan. Tapi yang paling membuatku terenyuh adalah, di tengah semua itu, ia tetap menyisihkan waktunya untukku. Kadang hanya 5 menit sebelum ia tidur,
atau 10 menit di sela-sela jadwal padatnya, tapi ia hadir. Dan kehadiran itu, lebih berarti dari 1000 janji. Suatu malam, kami duduk di balkon rumahnya setelah hujan. Aku menyandarkan kepala di bahunya, mendengarkan detak jantungnya yang tenang. "Kamu nggak pernah takut ketinggalan aku?" tanyanya pelan. Aku menatap langit yang penuh bintang. "Dulu, iya. Sekarang, aku cuma takut kamu terbang sendirian." Ia tertawa kecil, lalu menggenggam tanganku erat. "Kalau aku terbang, kamu akan terbang juga, kan?" Aku mengangguk, karena kini aku tahu, untuk bisa berdampingan dengan seseorang seperti Raka, aku tak perlu menyaingi cahayanya, aku hanya perlu menyalakan cahayaku sendiri. Hubungan kami bukan tanpa luka, bukan tanpa jeda-jeda sunyi. Tapi justru disitulah cinta kami tumbuh. Bukan dari kesempurnaan, tapi dari usaha untuk saling bertahan. Aku belajar memahami dunia Raka, dan Raka mulai mengajakku masuk ke dalamnya. Ia mengajariku hal-hal sederhana tentang angka, tentang logika, tapi juga tentang kepekaan, tentang mendengarkan dengan hati. Aku, Nadia yang dulu hanya tahu menjadi populer, kini belajar menjadi bermakna. Untuk dia, dan untuk diriku sendiri. Suatu hari, saat kami sedang duduk di perpustakaan sekolah, ia menyelipkan sesuatu di bukuku, sebuah kertas kecil bertuliskan, "Kalau nanti kita pisah karena waktu dan jarak, jangan pernah lupa satu hal, kamu adalah rumah pertama tempat aku belajar percaya." Aku menatapnya, dan dalam diam, air mata kembali jatuh. Mungkin suatu hari kami akan berpisah karena pilihan hidup yang berbeda. Tapi tidak hari ini. Hari ini, kami masih saling genggam, masih belajar, masih bermimpi bersama. Dan di bawah langit yang dulu terasa asing, aku tak lagi merasa kecil. Karena kini aku tahu, cinta tak selalu berarti menjadi pusat dunia seseorang. Kadang, cinta adalah kesediaan untuk berdiri di pinggir panggung, sambil tersenyum dan percaya, bahwa kamu adalah alasan dia bisa berdiri di sana. Hari kelulusan akhirnya datang. Semua siswa bersorak, mengenakan toga, melempar topi ke udara seperti dalam film-film. Tapi aku hanya berdiri terpaku melihat sosok Raka di kejauhan, dikelilingi guru dan tamu dari universitas luar negeri yang datang khusus untuknya. Ia tampak bahagia, begitu bersinar, seperti langit yang menemukan mataharinya sendiri. Dan di saat semua orang sibuk merayakan, aku dihantui satu kenyataan pahit yang tak bisa kutunda lagi, Raka akan pergi. Luar negeri, beasiswa penuh, 3 tahun, tanpa aku. Kami duduk berdua di halte sore itu, tempat biasa kami menunggu angkot setelah les dulu. Kini tak ada angkot yang kami tunggu. Yang ada hanya keheningan, panjang yang menekan. "Aku nggak bisa menolak beasiswa ini, Nat," katanya, nyaris seperti bisikan. Aku menunduk, menahan air mata. "Aku tahu, kamu harus pergi. Kamu layak dapat semuanya." Tapi di dalam hatiku, kalimat itu berubah jadi jeritan, "Lalu aku harus bagaimana tanpamu?" Kami sama-sama terdiam, saling genggam tangan, tapi terasa seperti dua daratan yang sedang perlahan terpisah oleh lautan waktu. Malamnya, aku duduk sendirian di kamar, membuka folder lama berisi foto-foto kami. Senyum-senyum kecil, momen konyol, video pendek saat kami tertawa karena hal remeh. Semua terasa begitu jauh sekarang, seperti milik dua orang yang pernah saling punya, tapi tak ditakdirkan untuk tetap bersama. Cinta kami bukan cinta yang hilang karena pengkhianatan. Justru karena kami terlalu saling mencintai hingga akhirnya harus merelakan satu sama lain mengejar hal yang lebih besar dari kebersamaan. Seminggu sebelum keberangkatan Raka, ia menemuiku dan memberiku sebuah kotak kecil. Aku tahu aku nggak bisa janji apa-apa soal masa depan. Tapi kalau suatu hari kita dipertemukan lagi, aku ingin kamu tahu, aku pergi bukan karena ingin menjauh, tapi karena aku ingin pantas bersanding denganmu. Di dalam kotak itu, ada liontin kecil bergambar semesta. Di belakangnya terukir kata-kata, "Untuk Nat, semesta kecilku yang paling tenang." Dan di momen itu, aku menangis di pelukannya, bukan karena kehilangan, tapi karena rasa syukur pernah mencintai seseorang seutuh ini. Kami akhirnya berpisah di bandara.
Tak ada pelukan panjang, tak ada janji manis. Hanya tatapan yang saling menguatkan, dan senyum terakhir yang penuh luka dan harapan. Raka melangkah ke gerbang keberangkatannya, dan aku berdiri di sana, menggenggam liontin itu erat. Mungkin cinta kami harus berhenti di titik ini. Tapi kalau memang semesta tak tidur, ia akan tahu cara mempertemukan dua hati yang tak pernah benar-benar melepaskan. Setelah pertemuan itu, aku dan Raka mulai menjalin kembali apa yang pernah tertinggal. Kami tidak buru-buru menyebut semuanya cinta, karena kami tahu, cinta sejati tak perlu diburu, ia akan bertahan, bahkan ketika dilupakan. Kami saling bercerita, saling menyembuhkan, dan yang paling indah, kami saling belajar lagi, seolah-olah kami tak pernah benar-benar mengenal satu sama lain sebelumnya. Kini, bukan hanya masa lalu yang menyatukan kami, tapi juga masa depan yang perlahan kami susun bersama. Kami kembali ke tempat-tempat yang dulu menjadi saksi kebersamaan kami, taman belakang sekolah, halte yang selalu menunggu senja, dan perpustakaan tempat ia menyelipkan pesan kecil di bukuku. Semua terasa seperti potongan puzzle yang akhirnya tersambung kembali, membentuk gambar utuh bernama kita. Aku tak pernah menyangka, laki-laki yang dulu kupikir hanya cowok cupu penyendiri, ternyata adalah bagian dari hidupku yang paling bersinar. Raka kini menjadi dosen muda sekaligus peneliti teknologi sosial, dan aku menjadi penulis naskah dokumenter. Kadang kami masih duduk berdua larut malam, membahas hal-hal remeh sampai yang filosofis. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah, kami masih saling genggam tangan, tak lagi takut kehilangan, karena kami sudah pernah saling lepaskan, dan memilih kembali. Bukan karena tak ada pilihan lain, tapi karena cinta sejati, tak pernah benar-benar pergi. Hari ini, ketika aku menulis cerita ini, Raka duduk tak jauh dariku, sedang membaca catatannya untuk seminar besok. Ia menoleh sebentar, tersenyum, dan aku tahu, aku sedang menjalani kisah cinta terbaik, bukan karena sempurna, tapi karena kami memilih untuk tetap bertahan, di tengah ribuan hal yang bisa saja memisahkan. Dan jika kamu yang membaca atau mendengar kisah ini pernah merasa kecil, tertinggal, atau tidak cukup berarti, ingatlah, bisa jadi kamu hanya sedang bersiap untuk menjadi sesuatu yang besar, seperti Raka, seperti cinta kami. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak kisah ini sampai akhir di channel YouTube ini. Aku doakan, siapapun kamu, semoga kamu juga menemukan seseorang yang membuatmu merasa cukup tanpa harus menjadi orang lain. Semoga kalian bisa mencintai dengan ikhlas, melepaskan dengan tenang, dan kembali dengan alasan yang jauh lebih kuat. Jangan lupa, bahagia itu bukan selalu soal memiliki, tapi tentang menghargai siapa yang tetap tinggal. Meski dunia terus berubah, terima kasih dari hati yang paling dalam. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena kisah selanjutnya mungkin tentang kamu.